الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Al-Ayah. Hadirin kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat tersebut kita mampu menjadikan fasilitas untuk kita kembali dengan sebaik-baiknya kepada kampung halaman kita berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan senantiasa pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di zuhur kali ini adalah tentang sabar. Sabar merupakan salah satu fondasi utama di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi kehidupan ini, dalam menyikapi problematika kehidupannya. Karena ketika kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam surah As-Saba, di awal surah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan saja mengatakan dirinya beriman kepada Allah, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Senantiasa kita akan diberikan ujian-ujian dari Allah. Apakah ujian kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, ataupun sebaliknya ujian yang menyakitkan hati kita sampai goncangan jiwa yang sangat hebat. Yang itu semua diperuntukkan bagi orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah sepenuh hatinya. Bukti dari kecintaan kita kepada Allah dalam hidup ini, maka Allah akan senantiasa memberikan ujian-ujian itu. Namun ingat kaum muslimin dan muslimah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa hus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Artinya Allah memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita melihat ujian yang diterpa oleh saudara kita begitu hebat, begitu berat, tapi Allah mengetahui ia mampu menghadapinya. Begitu juga dengan diri kita ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah
berikan kemampuan kepada kita untuk menjalaninya sampai Allah memberikan peluang kepada kita untuk kembali kepada jalan Allah, untuk senantiasa bertakarub kepada Allah, untuk senantiasa tidak terlepas diri hati mereka, kehidupan mereka meminta kepada Allah agar Allah tunjukkan jalan keluar dari persoalan-persoalan hidupnya. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, itu dalam surah Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala tanpa batas. Hanya Allah sendiri yang memberikan sebanyak-banyaknya pahala sesuai dengan kadar kesabarannya dalam kehidupan ini. Ingat kaum muslimin dan muslimah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia sebentar. Namun dengan sebentarnya kita hidup di dunia ini akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan orang yang kita cintai, terutama kedua orang tua atau salah satu di antaranya, menyakitkan hati kita, membuat kita sedih karena tak akan pernah melihat orang-orang yang kita cintai itu kembali bersama dengan kita. Maka tugas kita kaum muslimin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah semuanya milik Allah. Apapun yang telah Allah berikan kepada kita dititipkan sementara oleh Allah kepada kita, dan suatu saat namanya titipan akan kembali. Siapa yang menitipkan semuanya kepada kita? Tentu Allah Rabb kita wa Rabbul Alamin. Hadirin hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menyikapi tentang sabar ini perlu kami sampaikan kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah membiarkan kita larut dalam kesabaran itu tanpa ada ilmu Allah Subhanahu wa taala, tanpa memahami kesabaran itu, sampai jatuh kepada kita istijrat. Allah biarkan kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita sendiri dengan kemampuan kita yang terbatas, yang membuat kita bukan semakin tenang, akan tetapi sebaliknya semakin menggoncangkan jiwa kita. Karena sesungguhnya yang mampu memberikan ketenangan, penyelesaian dari segala urusan-urusan kita adalah Allah. Maka dahulu ada dikisahkan seorang sahabat ketika kehilangan sendal dari suatu tempat. Apa yang ia sampaikan dan apa yang ia ucapkan pertama kali adalah alhamdulillah. Wahai Allah, hari ini hamba kehilangan sendal. Hamba meminta kepada Engkau untuk berikan ganti dengan sendal yang baru. Begitu terikat hati mereka kepada Allah. Apalagi kehilangan dari harta. Mudah sekali bagi Allah memberikan harta kepada kita jalan yang tidak kita sangka-sangka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, salah satu cara kita untuk keluar dari persoalan hidup kita dengan kesabaran itu, kuncinya adalah ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya kepada Allah. Apapun persoalan hidupnya dimudahkan oleh Allah, dan setelah Allah mudahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya, insyaallah. Maka hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari kesabaran ini, yang totalitas keterikatan hati seorang hamba kepada Allah, bukan kepada makhluk, sedikit pun tidak kepada makhluk, bahkan full semuanya hanya ia peruntukkan, ia mohonkan, ia munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diharapkan dari kesabaran itu, bahwa kita termasuk golongan-golongan sahibul fikr. Semakin kita mempelajari
dari setiap perjalanan hidup kita, dari waktu ke waktu, dari ujian satu ke ujian yang lain. Kita melihat pemandangan ataupun saudara kita yang diberikan ujian, semakin kita memikirkannya, semakin Allah Subhanahu wa taala berikan sahibul fikir ini jalan-jalan keluar yang sangat dahsyat bagi kita. Mudah-mudahan Allah dorongkan kita sebagai sahibul fikir dengan memahami ilmu Allah Al-Quran dan juga memahami dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadir muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari rangkaian yang kami sampaikan tadi tentang sabar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Ali Imran ayat 200. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Hanya untuk orang-orang yang beriman dan ia teguh kepada keimanan itu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Ini adalah perintah Allah kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan dari setiap persoalan, dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.